Emotional health adalah kemampuan seseorang untuk menerima atau mengelola perasaan dalam menghadapi tantangan dan perubahan. Emotional health mempengaruhi secara keseluruhan kesehatan kita. Namun pikiran kita kadang terlalu sering dibanjiri dengan hal-hal yang remeh seperti opini orang lain tentang kita. Sangat penting untuk memikirkan diri sendiri karena jika bukan kita, siapa lagi? Self-care bukanlah hal yang egois. Lagi pula berapa banyak waktu yang akan kita buang untuk memikirkan orang lain. Akan lebih baik jika kita memeriksa dan memahami kesehatan emosional diri. Dengan mengeksplorasi kelemahan dan kekuatan diri, kita bisa membangun ketahanan dan kestabilan emosi. Berikut ini adalah 4 hal yang bisa mempengaruhi kesehatan emosional. Mencintai diri sendiri atau self-love. Terdengar klise bukan? Kita sering mendengarnya di dalam lirik lagu, puisi, kata-kata mutiara, atau bahkan dalam status seorang teman. Namun, sudahkah kita menerapkannya dalam nilai kehidupan? Self-love adalah kualitas yang menentukan apakah kita bisa menjadi teman bagi diri sendiri. Kita bisa menanyakan hal ini terhadap diri sendiri untuk menentukan apakah kita menyayangi atau justru membenci diri sendiri. Saat seseorang menghina kita, apakah kita bisa membalasnya dengan pembelaan diri secara logis atau justru hanya merenung dan membiarkan perasaan hancur? Dalam sebuah hubungan, apakah kita memiliki self-love yang cukup untuk mengakhiri hubungan yang tidak sehat atau malah membiarkan diri percaya jika kita pantas mendapatkan perlakuan yang tidak baik? Saat sendiri di kamar, apakah pikiran kita dibayangi dengan rasa berdosa dan rasa benci terhadap diri sendiri? Kejujuran. Diri yang kita tunjukkan kepada dunia luar yang mencerminkan siapa diri kita sebenarnya merupakan sebuah kejujuran. Ini kebalikan dari perasaan seperti kita harus memakai topeng atau berpura-pura menjadi orang lain yang bukan diri sendiri. Kejujuran kadang memang sulit, bahkan kita sering berbohong terhadap diri sendiri. Namun, jika kita berhasil jujur terhadap diri sendiri, kita akan menjalani kehidupan sesuai yang diinginkan, bukan yang orang lain inginkan. Apakah kita bisa mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut? Apakah kita siap menerima kritik yang membangun bukannya tersulut emosi? Kejujuran terhadap diri sendiri bisa membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Komunikasi. Bisakah kita secara sabar dan secara logis merangkai kekecewaan ke dalam kata yang membuat orang mengerti maksud kita? Atau kita justru menyerah dan menganggap tidak ada seorang pun yang bisa memahami perasaan kita? Saat orang membuat kita kesal, apakah kita memilih untuk membicarakannya atau justru membanting pintu saat keluar? Apakah kita akan selalu menunggu mereka mengerti saat kita diam? Emosi mempunyai fungsi eksternal memberitahu orang tentang keadaan internal dan perasaan. Ini juga bisa disebut dengan fungsi komunikatif. Berbagi perasaan bisa menjadi proporsi yang menakutkan. Ketika kita membagikan perasaan, kita membiarkan diri menjadi rentan. Kerentanan ini bisa menakutkan, tetapi ini juga bisa membawa kita terhadap hubungan yang lebih dalam. Mengekspresikan apa yang kita rasakan membuat kita lebih lega dan terasa ringan. Jika kita tidak melakukannya, rasa sakit itu akan tersimpan dan teringat kembali seiring berjalannya waktu. Dengan mengungkapkan emosi atau perasaan, kita telah menyisakan ruang untuk hal positif di dalam pikiran. Kepercayaan. Isaac Watts pernah mengatakan bahwa belajar untuk memberikan kepercayaan kepada seseorang adalah salah satu tugas yang sangat sulit dalam kehidupan. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi sangat mahal harganya. Kita pun akan merasakan sulit memberikan kepercayaan kepada seseorang, apalagi ketika kepercayaan kita sering dikhianati. Apakah kepercayaan sangat penting dalam kehidupan? Tentu saja, kepercayaan memang sangat penting dalam hidup kita. Kepercayaan akan memperkecil prasangka buruk yang sering membebani pikiran. Seperti saat kita bertemu kenalan baru dan berpikir, apakah dia akan membenci saya atau menyukai saya? Atau saat teman kita lupa membalas chat, kita akan berpikir,
Apakah dia membenci saya sehingga dia tidak mau membalas chat saya? Dengan mengetahui diri sendiri berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan, akan lebih mudah bagi kita meningkatkan kemampuan untuk tumbuh menjadi diri yang lebih baik dan lebih sehat secara emosional. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini dapat membantu. Jangan lupa untuk like dan subscribe.